Datanya menunjukkan bahwa ibu-ibu yang berusia 15 sampai 49 tahun respondennya itu mengatakan bahwa itu datanya mengatakan 55% itu mengatakan anaknya saya disunat. Anak saya mengalami P2GP. Ada yang dengan menggunakan mohon maaf ya paruh ayam dipatukan ke area genitalia anak perempuan, terus juga mungkin ada yang memakai alat-alat tidak steril. Jadi ada mungkin cutter, terus silet, dan itu dipergunakan untuk memotong mungkin klitoris dari area genitalia anak-anak perempuan gitu, bayi perempuan. Nah memang kalau dari definisi yang paling ditekankan adalah P2GP ini tidak ada indikasi medisnya, tidak ada indikasi kesehatan. Kalau kita bandingkan pada sunat pada laki-laki sebenarnya sangat jelas perbedaannya. Keluarga itu kan juga bisa menjadi pintu masuk ketika kita mensosialisasikan P2GP ini. Hai Lemonizen, selamat datang di Tanya Ahlinya Lemonilo. Senang sekali hari ini kita kembali berdiskusi bersama ahli untuk memberikan Lemonizen informasi yang terkurasi dan bersumber langsung dari ahlinya. Topik kita hari ini adalah seputar penghapusan praktik berbahaya terhadap perempuan dan anak perempuan, yaitu salah satunya penghapusan praktik pemotongan dan pelukaan genitalia perempuan atau P2GP, atau yang lebih dikenal atau lazim ya disebut sebagai sunat perempuan. Tanya ahlinya hari ini kita akan ditemani oleh Ibu Kori dari UNFPA, Gender Program Specialist UNFPA. Lalu ada Rido dari Ketua Forum Anak Kabupaten Bogor. Halo. Dan ada Dr. Priangga, serta ada Ibu Ekonovi Arianti dari Kemen PPPA. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Oke, kalau ke Ibu Kori dulu nih, kalau kita bicara praktek P2GP ya, sebenarnya ini juga bukan cuma isu di Indonesia, tapi juga isu global. Nah, mungkin dari Ibu Kori bisa jelaskan secara data gimana sih keadaan ini sebenarnya sekarang? Makasih Mbak. P2GP, pemotongan dan pelukaan genitalia perempuan itu terjadi prakteknya di 30 negara di dunia. Itu di Afrika, di kalau orang bilang itu apa namanya Middle East, tapi kita lebih suka ngomongnya itu adalah ini kan Arab State ya. Kemudian di negara Asia. Itu sekarang ini data global menunjukkan ada 200 juta anak-anak itu yang sudah mengalami P2GP, dengan setiap tahunnya kira-kira ada 3 juta anak yang ini mempunyai resiko untuk kemungkinan dia akan mengalami P2GP. Itu untuk anak-anak yang umumnya di bawah umur 16 tahun. Itu data global. Kalau Indonesia akan agak sedikit berbeda. Kalau Indonesia sendiri itu sebenarnya waktu itu data Riskesdas ya 2013 menyebutkan 1 di antara 2 atau 49% anak di bawah umur 0 sampai 11 tahun itu mengalami P2GP. Ini tapi dia hanya dengan 4 pertanyaan. Kita juga tidak bisa menyimpulkan bahwa ya itu seperti itu. Oleh karena itu tahun 2017 UNFPA bersama-sama dengan KPPA, Komnas Perempuan, dan Universitas Gadjah Mada melakukan studi di 10 daerah yang berdasarkan tadi Riskesdas 2013, daerah yang paling tinggi prevalensinya, untuk mendalami seperti apa sih kalau di 10 daerah tertinggi itu, 10 provinsi sama 17 kabupaten kota. Di situ kita menemukan, nanti mungkin Mas Angga bisa menjelaskan kalau di ini secara global kan ada namanya WHO classification. Tipe-tipe praktek-praktek yang dilakukan terkait dengan P2GP ini. Jadi ada tipe 1 sampai 4, semuanya itu pemotongan atau pelukaan. Semuanya itu mengandung pelukaan. Jadi kalau di Afrika, negara-negara Afrika itu dia tipenya itu dia banyak di 2 dan 3, kita itu 1 sampai 4. Jadi itu apakah itu nanti Mas Angga bisa menjelaskan tipe-tipenya seperti apa. Nah, ketika kita melakukan itu sekali lagi ya ini di 10 daerah tertinggi di Indonesia, itu kita menjumpai bahwa yang simbolik, yang tidak mengandung, yang tidak ada perdarahan itu hanya 1,2% ternyata. Itu di daerah yang paling tinggi.
Nah, dari situ sebenarnya dari studi itu kita ada satu ini ya, kita menyebutnya itu apa sih, satu tim yang memang sangat terlibat, kita menyebutnya konsultatif tim. Terdiri dari teman-teman dari pemerintahan, KPPA, BPS, dan lain sebagainya yang terlibat dari awal. Termasuk aktivis, tokoh agama, dan lain sebagainya yang ikut di awal itu untuk melihat sampai dengan bagaimana kita membuat ininya ya, membuat pertanyaannya, menyusun pertanyaan, mereka ikut semua untuk benar-benar melihat. Sampai hasilnya itu kita terbentuklah kayak advocacy group. Yang ada tokoh agama, itu akhirnya tuh dipimpin oleh KPPA. KPPA di saat yang bersamaan, itu tahun 2016 kalau nggak salah, Ibu Menteri pidato di PBB, di depan sidang PBB untuk apa namanya, hari commemoration Zero Tolerance of FGM. Ibu itu mengatakan bahwa ini adalah bagian dari kekerasan berbasis gender, Indonesia mau melakukan itu. Dari situ kemudian juga dari KPPA melakukan penelitian kualitatif di 4 daerah di Jawa, dan praktek itu memang ada. Nah, dari situ kemudian lahirlah policy brief multisektoral, policy brief, karena ini sama dengan kayak KBG ya, tidak bisa diselesaikan oleh KPPA, tidak bisanya diselesaikan oleh Kementerian Kesehatan maupun yang lainnya, tapi harus bergerak bersama. Koordinatornya dalam hal ini langsung diambil alih oleh KPPA untuk menjalankan strategi-strategi kita selanjutnya. Kemudian pada tahun 2021, nanti bagaimana jalan strateginya saya kasih ke Bu Eko, silakan. Tahun 2021 kita membantu memberikan technical assistance kepada pemerintah Indonesia untuk bagaimana data ini ada. Data nasional ya, kalau itu kan tadi datanya data Riskesdas. Ini data nasional dengan mengadopsi kuesioner global. Untuk mendapatkan ini ya, untuk memang menggunakan metodologi yang sama ketika kita mendapatkan, ketika negara lain itu mendapatkan. Tapi memang ini bukan, kita agak sulit mengatakan ini bahwa ini adalah SDGs indikator, karena FGMC itu ada di SDGs indikator 5.3.2. Karena yang ditanya itu adalah ibunya. Jadi tantangannya itu adalah kalau di Afrika itu kan anaknya itu bisa ngomong kalau saya mengalami. Jadi dia bisa membedakan ketika dia belum disunat sama disunat ya. Karena umumnya mereka kadang-kadang itu untuk dinikahkan. Untuk persiapan mereka dinikahkan itu dia. Kalau kita itu di penelitian kami 2017 itu anak umur di bawah ini rata-rata di bawah 1 tahun, 8 bulan bahkan. Masih bayi ya? Jadi saya nggak tahu kalau saya nggak tanya sama ibu saya. Nah balik lagi 2021 kita tidak bisa mengatakan bahwa itu SDGs indikator, tapi itu proxy indikator. Karena yang ditanya ibunya. Nah dari 2021 itu kita masukkan di dalam SPHPN, Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional yang kedua. Itu dimasukkan satu set standar kuesioner itu menurut standar global. Tapi kembali yang ditanya adalah ibunya. Di situ datanya menunjukkan bahwa ibu-ibu yang berusia 15 sampai 49 tahun respondennya itu mengatakan bahwa itu datanya mengatakan 55% itu mengatakan anaknya tadi saya disunat. Anak saya mengalami P2GP. Nah, bentuknya seperti apa? Itu sebanyak 21,3% itu masuk dalam tadi yang klasifikasi WHO. Sementara 33,7% itu simbolik. Itu data nasional. Sisanya itu tidak masuk dalam 2 kelompok. Itu ketika kita tanyakan kenapa itu adalah mereka yang diam ya. Diam kita tidak bisa simpulkan masuk dalam kelompok mana. Jadi sisanya diam. Sisanya bisa jadi masuk di antara 2 itu, tapi kita tidak bisa menyimpulkan itu karena itu data. Jadi itu gambaran di Indonesia, Mbak. Dan dari situ sebenarnya kita banyak bekerja multisektoral, dengan tokoh agama juga penting, tapi yang leading sektor itu adalah KPPA. Oke, jadi sebenarnya kalau secara data itu udah proven banget dari 10 provinsi tadi ya, yang provinsi tertinggi aja itu 1,2% yang itu tidak yang simbolik, yang tidak berdarah. Tapi kemudian diambillah data nasional yang 2021. Oke. Yang saya bilang tadi bukan SDGs indikator, karena kan pemerintah itu 2019 pemerintah mengadopsi indikator 532 itu sebagai indikator SDGs yang harus dilaporkan oleh pemerintah. Oke. Nah, dari data yang udah dikumpulkan tadi dan ternyata cukup banyak ya, dan sebenarnya cukup meresahkan ya ketika ini terus berlanjut. Kalau bicara roadmap nih Bu dari UNFPA,
nanti bisa dijelaskan oleh Bu Eko ya. Jadi dari data yang udah dipaparkan mungkin kita bisa ke lapangannya ya, gimana ya forum anak ya dari Rido dari forum anak. Mungkin selama ini gimana sih keadaan di lapangan atau pengalaman-pengalaman teman-teman di lapangan yang mungkin Rido bisa ceritakan apakah benar dari data yang tadi disebutkan Bu Kori dari UNFPA? Ya, sebetulnya betul sekali di mana terjadi di lapangan juga banyak teman-teman dari daerah. Kami Forum Anak pernah dilatih pada tahun 2021 oleh Kemen PPPA dan juga UNFPA di Bogor waktu itu. Jadi mungkin dari 10 provinsi tertinggi dari data tadi ada teman-teman yang kami pelatihan bareng waktu itu. Terus mereka berbagi, kita saling berbagi cerita bagaimana sih keadaan FGMC atau P2GP ini di masing-masing provinsi, masing-masing daerah gitu. Nah kalau yang aku dapat gitu, mungkin dari teman-teman yang dari Sulawesi, mungkin ada yang memakai adat ya untuk melakukan P2GP tersebut ke anak perempuan, ada yang dengan menggunakan, mohon maaf ya, paruh ayam dipatukan ke area genitalia anak perempuan, terus juga mungkin ada yang memakai alat-alat tidak steril, jadi ada mungkin cutter, terus silet, dan itu dipergunakan untuk memotong mungkin klitoris ya, klitoris dari area genitalia anak-anak perempuan gitu, bayi perempuan. Jadi kita saling berbagi cerita. Terus juga mungkin kalau pengalaman aku sendiri ya, aku mengamati setelah diberi pelatihan tersebut oleh Kemen PPPA dan juga UNFPA, aku mengamati lingkungan sekitarku dan aku bertanya ke keluarga, terutama ke Bunda. Jadi Bun pernah dengar nggak nih P2GP? Apa? Sunat perempuan. Nah jadi mungkin kalau sunat perempuan ini terjadi di lapangannya itu, kalau dulu ya ibu melahirkan mungkin lewat dukun beranak. Ya mungkin bunda-bunda dan ayah dokter juga pernah mendengar dukun beranak ya, atau mabrang ya gitu kalau di daerah Sunda gitu ada. Jadi mereka lahir mendapatkan bantuan melahirkan dari dukun beranak tersebut, dan itu tuh sekalian jadi lahiran, terus proses pembersihan persalinan bayi dan juga sampai pemotongan P2GP atau sunat perempuannya tersebut dilakukan oleh mabrang tersebut, oleh dukun beranak tersebut. Dan mungkin ya alat yang digunakan juga tidak steril gitu, tidak memenuhi SOP dari kesehatan gitu. Terus juga ada menggunakan alat-alat tajam yang memperlukai, ada yang memotong, ada yang cuma berdarah aja gitu loh, dibuat simbolis gitu. Jadi aku saat mendengar kita berbagi pendapat gitu ya, anak-anak Indonesia itu, wah ternyata keadaannya sangat mengkhawatirkan, meresahkan, kasihan juga ya bayi-bayi perempuan, teman-teman perempuan gitu loh yang mereka mungkin mendapatkan atau mengalami P2GP tersebut. Lalu dari tadi kalau pengalamanku bertanya ke Bunda ada dukun beranak, justru ada juga teman-teman yang orang tuanya tidak ke dukun beranak. Sekarang kan ada bidan ya, ada dokter gitu ya Kak. Jadi tapi masih melakukan P2GP. Jadi percaya nih turun-temurun dari neneknya, dari ibunya gitu, percaya Pak bahwa sunat perempuan itu harus gitu. Sunat perempuan itu harus ada agar suci perempuan gitu. Katanya kan untuk menghindari nafsu yang berlebih gitu ya. Jadi harus dipotong. Dan juga ada pengalaman dan juga aku mendapat cerita dari teman-teman juga, ada orang tua yang tidak melahirkan di maberang, di dukun beranak, tapi ke bidan dan meminta P2GP tersebut ke bidan, dan bidannya menolak gitu karena katanya di kesehatan juga tidak ada, mereka mendapatkan pendidikan itu tidak ada gitu. Dan tapi orang tuanya ini memaksa, akhirnya sang bidan tersebut hanya mencubit bayi tersebut agar nangis supaya orang tuanya mengira oh sudah dipotong gitu loh, sudah dilukai gitu sampai sudah nangis gitu. Jadi sebetulnya dari situasi, dari fenomena sosial budaya juga itu mempengaruhi keadaan P2GP tersebut karena dipercaya turun-temurun gitu Kak. Oke, menarik sebenarnya. Mungkin kita ke Dokter Priangga, kayak yang Rido jelaskan tadi, ternyata
dilakukan juga ya. Tapi secara medis tuh sebenarnya gimana sih dok praktek pelukaan ini? Jadi P2GP atau pemotongan atau pelukaan pada genital perempuan itu sebenarnya definisinya adalah tindakan apapun melukai atau bahkan memotong sebagian atau seluruh dari organ kelamin atau genital eksternal atau internal pada perempuan. Dari WHO sendiri memang betul Bu Kori ada membagi beberapa tipe P2GP, ada 4 tipe ya. Yang pertama itu di daerah klitoris. Di klitorisnya ada yang dilukai, bahkan juga ada yang dipotong ya secara radikal. Kemudian yang kedua itu pelukaan atau pemotongan sebagian dari klitoris dan sebagian dari labia major, bibir vagina. Yang ketiga itu lebih ekstrim juga ditutup lubang vaginanya. Yang keempat ya tindakan apapun, baik mengalami perdarahan ataupun pelukaan itu masuk dalam kriteria 4. Nah memang kalau dari definisi yang paling ditekankan adalah P2GP ini tidak ada indikasi medisnya, tidak ada indikasi kesehatan. Kalau kita bandingkan pada sunat pada laki-laki sebenarnya sangat jelas perbedaannya. Kalau pada organ genitalia pada laki-laki itu kan memang penis atau glans penis memang ditutupi oleh kulit prepucium sangat tebal. Sehingga kalau itu tidak dilakukan sunat atau sirkumsisi, maka akan menumpuk kotoran-kotoran yang bisa menyebabkan infeksi dan ditengarai menjadi penyebab kanker pada penis laki-laki. Nah, kalau pada klitoris perempuan sama sekali berbeda anatominya. Klitoris perempuan tidak ada yang menutupi jaringan apapun di situ. Jadi tidak perlu dibuka atau tidak perlu dilukai. Dampaknya bahkan sebenarnya tidak ada dampak keuntungan, malah ada kerugian sangat besar buat si yang dilakukan. Jangka pendeknya bisa ada perdarahan, ya, kemudian juga bisa ada infeksi. Banyak juga kasus ditemukan itu ketika dilakukan P2GP mungkin yang sifatnya ekstrim ya, itu jadi nutup karena ada infeksi. Bibirnya adesi dan jadi susah untuk melakukan, bahkan untuk pipis pun atau BAK jadi susah. Yang kedua mungkin dari sisi yang pasti kalau memang kalau kita lihat pertemuan di Indonesia itu banyak kasus P2GP itu dilakukan pada bayi ya, mungkin tidak, jadi nggak sadar secara sadar, nggak inget tuh dilakukan P2GP apa enggak. Tapi memang kalau kasus-kasus yang dilakukan di luar kayak di Afrika itu dilakukan pada ya tadi ya, sebelum pubertas bahkan sebelum nikah itu sangat memberikan dampak trauma psikis pada perempuan yang dilakukan P2GP ini. Jadi memang secara medis itu tidak ada manfaat sama sekali P2GP ini dilakukan pada perempuan. Yang kedua, memang kita sebagai tenaga medis, saya dulu dokter umum, kemudian juga saya pendidikan spesialis obgyn, kebidanan kandungan, itu juga tidak ada sama sekali keterampilan diajarkan untuk melakukan P2GP ini. Gitu. Setahu saya juga bidan juga tidak ada. Makanya memang kan di lapangan juga bidan menolak karena wah ini kayak gimana nggak tahu, nggak pernah diajarkan. Dan memang kita juga sebagai tenaga kesehatan kita ada nilai-nilai etik yang harus dijalankan. Yang paling penting adalah do no harm, atau tidak, kita nggak boleh melukai atau melukai pasien kita. Jadi kalau memang kita ini, wah ini kan melukai pasien, berarti ya memang nggak boleh. Jadi secara etik, secara ilmu juga kita tidak ada indikasi untuk melakukan P2GP. Dan memang kita tahu dampaknya sangat-sangat kasihan buat yang terdampak seperti itu. Oke, kalau dulu sebenarnya masih dilakukan oleh bidan desa. Kalau sekarang sebenarnya harusnya udah lebih ini ya, udah lebih aware ya, tenaga memang medis. kebanyakan sih ya karena tadi ya peralihan dari dukun beranak, paraji, kemudian ada kan dulu ada bidan masuk desa. Ya kan kadang-kadang dulu tuh memang ada ya mungkin ada penolakan ya bidan ya. Jadi bidannya mulai masuk mungkin masih mengadopsi beberapa nilai tradisional ya, tapi memang sudah Kemenkes tahu saya sudah ada Permenkesnya dari 2010 sampai 2014 sampai terbawah juga sudah menyatakan bahwa tidak ada indikasi medis untuk sunat perempuan atau P2GP ini, dan memang dianjurkan untuk tenaga medis untuk tidak melakukan ini karena ya tidak ada indikasi atau keuntungan dari sisi kesehatan sama sekali. Oke, mungkin kalau dari segi medis udah, tadi kan Rido sempat cerita juga kalau misalnya ada yang dilukai, di beberapa daerah ada yang dilukai dengan apa tadi, paru ayam. Nah kalau dari dokter Priangga sendiri pernah nggak dok punya pasien yang mungkin menangani? Kebetulan karena saya di Jakarta. Tidak ada ya? Nggak pernah ketemu sih, belum pernah ketemu. Tapi ada ya pasti ya kasus? Ada, laporan-laporan itu ada, betul. Tapi kalau dokter sendiri berarti di Jakarta tuh tidak menemukan kasus ini ya dok, so far? Kebanyakan sih masih ada sih yang bertanya ya, abis lahiran dengan saya, dok
saya mau dong sunat perempuan. Nah itu kita jelaskan di situ. Saya kumpulkan juga bidan-bidan juga supaya mengerti juga ya kondisinya. Tapi memang beberapa orang tua yang baru punya anak tuh kadang-kadang minta, tetap ada sih meminta sunat perempuan gitu. Nah, Bu, berarti kalau misalnya tadi 10 daerah tertinggi itu boleh tahu nggak, Bu? Wilayah mana misalnya yang Gorontalo, oke. Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Jawa hampir semua ya. Jawa Barat itu tinggi, cukup tinggi. Kemudian Bangka Belitung yang saya tahu, Sumatera Barat ada. Tapi kalau daerah Papua, NTT itu nggak praktek. Oh gitu ya. Oh, oke. Nah, kalau misalnya dari data tadi dari UNFPA dan dari penjelasan dari Rido di lapangan dan dokter dari Kemen PPPA, gimana sih sebenarnya upaya pencegahan dan penghapusan ini, Bu Eko? Sebetulnya kalau kita bicara tentang P2GP itu sudah dilakukan sejak tahun 2016 ya Mbak. 2016 itu sudah mulai KPPPA bersama dengan UNFPA dan berbagai stakeholder itu melakukan upaya-upaya untuk edukasi kepada masyarakat. Tapi kemudian ada masukan bahwa misalnya seperti IBI itu kan sudah dari IBI-nya sendiri sudah mereka nggak mau melakukan. Tetapi kan kadang-kadang di daerah itu perlu ada regulasi atau fikih atau apapun. Nah kemudian mulai tahun 2021 kita menyusun roadmap untuk dan perencanaan terkait dengan pencegahan P2GP. Di dalam roadmap itu ada 4 yang paling utama yang kemudian bisa kita implementasikan sampai dengan 2025. Yang pertama adalah pendidikan publik yang bersifat masif. Artinya kami juga menyasar kepada organisasi profesi seperti dokter kandungan, IBI dan sebagainya. Nah kemudian juga kepada forum anak itu juga sudah kita mulai lakukan di tahun 2021. Juga kemudian kita menyasar pada kelompok-kelompok agama. Kita punya pertemuan forum ulama yang punya rekomendasi untuk kemudian mereka memastikan bahwa ulama perlu mensosialisasikan tentang pencegahan dan dampak P2GP ini kepada masyarakat di komunitasnya. Nah, kemudian mereka juga mendorong kami untuk menyusun regulasi terkait dengan P2GP ini. Nah, kemudian di tahun 2022 terkait dengan pendidikan publik ini juga kami bersama dengan KUPI, kemudian KUPI merekomendasikan bahwa mengatakan bahwa negara mengadopsi pandangan keagamaan yang melarang P2GP tanpa alasan medis. Begitu juga dengan rekomendasi forum ulama, mereka kalau tanpa alasan medis itu pun tidak diperbolehkan sama sekali, sehingga KUPI juga mendorong upaya-upaya untuk regulasi. Sama juga misalnya kelompok-kelompok ulama juga agama juga mendorong itu. Kemudian ada beberapa pandangan juga, mungkin ini tidak hanya berbasis agama, tapi juga kita bisa melihat dari budaya. Nah itu kan juga perlu ada kajian-kajian kualitatif. Nah itu yang kemudian kami masukkan ketika kita melakukan tahapan yang kedua. Strategi yang kedua adalah penyediaan data. Tadi sudah disampaikan Bu Kori bahwa data itu sudah kita masukkan di dalam SPHPN 2021. Nah kemudian kita juga mencoba nanti mungkin ke depan kita akan mencoba ada kajian-kajian kualitatif terkait dengan pengalaman-pengalaman mereka untuk mendukung data-data kuantitatif ini. Karena ini akan menjadi basis data ketika kita menyusun kebijakan. Jadi strategi yang ketiga adalah bagaimana mendorong adanya kebijakan nasional. Karena regulasi ini menjadi penting. Jadi bidan di desa itu juga kan perlu regulasi. Mereka kan apa nih yang menjadi dasar kami kan terkait dengan SE Menkes juga kan mereka kadang-kadang agak kesulitan. Tapi yang menjadi dasar kami seperti apa. Nah tahun 2022 ini kami mendorong P2GP ini masuk ke dalam Stranas rancangan Perpres Stranas penurunan kekerasan terhadap perempuan. Ini dalam rencana aksinya sudah kami masukkan dan ini bisa menjadi bahan bagi kalau Stranas ini kan kementerian lembaga, jadi terkait dengan Kemenkes dan Pemda ini bisa menjadi acuan untuk dokter dan bidan yang ada di bawah naungan Kementerian Kesehatan dan juga Kementerian Agama yang terkait dengan misalnya menjadikan ini di pesantren bahan-bahan sosialisasi yang lebih masif. Nah kemudian yang terakhir adalah strateginya bagaimana melakukan sistem perorganisasian terpadu. Artinya kita tidak hanya bekerja dengan kementerian lembaga saja atau Pemda saja, tapi juga kita berintegrasi dengan lembaga masyarakat, profesi dan sebagainya. Karena mulai sekarang juga kita bisa menyasar pada keluarga, gitu kan. Jadi keluarga itu kan juga bisa menjadi pintu masuk ketika kita mensosialisasikan P2GP ini. Dengan dokter, misalnya dokter Angga tadi menyampaikan ketika habis melahirkan, sampaikanlah kepada bapak ibunya bahwa tidak penting melakukan P2GP
nggak ada alasan medis sama sekali. Tapi kemudian juga kita mencoba, kemarin juga banyak sekali pengalaman-pengalaman kami dengan beberapa komunitas, ternyata misalnya seperti Jember itu kan punya sekolah eyang ya, sekolah eyang. Nah itu juga Bu Ebo, kemudian sekolah laki-laki yang terkait dengan pelibatan laki-laki, itu juga bisa menjadi sarana kita melakukan kampanye untuk pencegahan P2GP. Ini bukan pekerjaan yang mudah dan bukan pekerjaan yang bisa di P2GP ini lumayan sejak saya sebelum 2016 saya sudah dengar, tapi sampai sekarang itu juga belum dilakukan untuk masif, itu masih agak sulit. Nah, makanya melalui edukasi yang kalau bidan kemarin minta ada fikihnya dok, jadi mereka minta ada fikih yang memudahkan mereka menjadikan dasar itu ketika di masyarakat. Kemudian organisasi keagamaan juga minta ada kok KIE yang mudah yang bisa kami sampaikan kepada komunitas-komunitas kami, karena ternyata tidak hanya Islam yang melakukan, karena ini menjadi adat budaya, ada agama lain yang juga melakukan sunat perempuan. Itu sih sebetulnya. Karena memang susah ya, yang benturannya itu banyak ya, adat, agama, budaya, dan itu tuh nggak bisa menjelaskan atau kita jelaskan dalam satu hari orang bisa terima gitu ya. 2016 dan sampai ini disebut saya sih agak ini ya, praktek-praktek berbahaya. Kenapa disebut biasanya tuh praktek-praktek berbahaya tuh kawin anak, sunat perempuan, P2GP itu kenapa? Yang memang kuat prinsip-prinsip sosiokulturalnya, budaya, agama dan lain sebagainya. Nah, ini perubahan norma sosial di dalam itu kan sangat ini ya, kalau orang bilang tuh individual preference. Setiap orang punya value-nya sendiri-sendiri. Nah, itu makanya berat buat KPPA sendiri sebenarnya. Ketika kita melakukan penelitian, Mbak, kita tanya respondennya, kalau mau menghentikan praktek ini, siapa sih yang punya peran? Nomor 1 itu adalah pemerintah, nomor 2 tokoh agama. Nah, dari situ kita bisa tahu. Sekarang gini deh Mbak, kalau perubahan sosial norm ya, kalau pembelajaran saya waktu saya pertemuan global terakhir di Gambia, kita apapun yang kita lakukan, mungkin di kelompok tertentu, komunitas tertentu gitu loh, dia akan merefer pada siapa? Pak Kiai ke depan. Kalau kita melakukan perubahan sosial norma sosial itu lihat kepada siapa mereka merujuk. Jadi selain itu saya rasa KPPA sudah mulai ya, mereka yang MUPI itu bekerja tidak hanya dengan, kalau orang tidak hanya dengan ally, tidak hanya dengan teman yang satu pandangan dengan kita. Bekerjalah dengan orang lain yang tidak satu paham sama kita, karena masyarakat itulah reference grupnya. Ketika ditanya masyarakat di bawah, kamu praktek ini karena apa? Ya karena mohon maaf, MUI mengatakan itu, fatwa itu seperti itu gitu loh. Jadi KPPA mulai mengajak itu tidak hanya kelompok-kelompok yang memang sudah progresif, tokoh-tokoh agamanya, tapi yang masih menganjurkan praktek-praktek ini dilakukan. Jadi menurut saya perubahan norma sosial itu, makanya dari penelitian itu kita punya strategi bersama. Betul. Ada 3 kelompok kunci sebenarnya. Kalau kita lihat itu dalam hari-hari ketika kita melakukan ini aja, tokoh agama itu biasanya, saya muslim sendiri ya Mbak, saya seorang muslim. Biasanya kalau orang bilang, kalau fikih hadisnya itu lemah, tanyalah kepada yang ahli. Ahlinya siapa? Dokter. Iya. Ya kan? Sama, dokter juga ketika bidan di lapangan, itu ketika dia itu siapa yang akan backup mereka? Karena orang kadang-kadang punya argumentasi agama ke mereka. Tokoh agama yang akan membantu mereka. Jadi dua kelompok ini paling kunci, sama orang muda. Kenapa orang muda itu menjadi strategi kami, dan itu strategi global. Kita sendiri sudah punya kayak network ini advokat global, itu orang muda, karena mereka yang akan memutus mata rantai ini. Bicara dengan orang muda itu kalau ada evidence-nya, ada ininya, mereka cepat terima. Jadi kita berharap mereka akan jadi orang tua, mereka yang bisa menyetop itu. Jadi ya itu 3 kelompok itu tuh paling penting Mbak dalam isu-isu yang kaitannya dengan perubahan norma sosial. Kawin anak aja berapa puluh tahun Bu kita kerjain. Ya, sekarang jadi, sudah mulai lumayan. Jadi memang ini tidak mungkin dalam 1-2 hari tiba-tiba 0 orang tidak praktek. Itu sangat kayaknya tuh masih PR kita masih jauh ya Bu. Ya kan, kemudian sebetulnya kalau kita bicara tentang tokoh agama, kita kan punya Forlapa sebetulnya, Forum Lintas Agama untuk Perempuan dan Anak. Itu kekuatan kami luar biasa. Jadi
ketika kita mengenalkan ini kepada Forlapa, nanti tokoh-tokoh agama dari 6 agama besar inilah yang kemudian bisa memasukkan itu ke dalam komunitasnya. Karena kita kan tahu misalnya di Hindu ternyata nggak ada istilah P2GP misalnya, atau Katolik juga nggak ada, tapi kan kita nggak mungkin menyampaikan ini kepada komunitas itu. Jadi yang bisa menyampaikan adalah tokoh-tokoh agama yang sama. Jadi penyamaan pemahaman itu menjadi penting. Jadi mungkin kalau Bu Gori tadi menyampaikan, ke depan memang kita akan coba berkolaborasi dengan Forlapa. Dan juga kalau organisasi profesi mungkin IBI, dokter kandungan, dokter anak itu juga menjadi poin penting. Dan sekarang kita sedang lakukan juga bersama dengan Forum Anak. Forum Anak ya. Teman-teman Forum Anak itu kita ajak, karena mereka juga yang bisa menularkan kepada peer group-nya. Betul. Gitu. Itu sih. Memutus mata rantai ya, Iya. karena mereka yang akan melanjutkan ini kan sebenarnya. Agent kalau of mereka. change. Betul. Nah kalau dari Rido sendiri kan sering nih ikut pelatihan ya dari Forum Anak, jadi kayak jadi apa ya, penyambung lidah lah ya ibaratnya. Mereka ya. sebagai pelopor dan pelapor ya. Pelapor, Kita punya pelapor. program 2P, pelopor dan pelapor. Apa nih yang dari Rido dapatkan, gimana sih sebenarnya cara mencegah ya kalau dari yang Rido pelajari atau Rido dapatkan dari pelatihan-pelatihan yang sering diikuti? Betul yang tadi dibilang Bunda Kori ya, kita sebagai generasi zilenial ya, Gen Z tuh kalau misalkan diberi evidence bahwa kita tahu waktu pelatihan kita dari sisi medis, terus juga ada waktu itu kita melihat saat pelatihan tuh diberi anatomi tentang di mana sih bagian yang mendapat perlukaan di P2GP gitu ya, dan itu ternyata kita dapat, wah ternyata bahaya banget nih. Gimana sih ini kita jadi Gen Z? Apa kita mau meneruskan atau memutus gitu? Kalau kita meneruskan sama aja dong kayak orang-orang yang mohon maaf sudah tua gitu, orang-orang tua kita. Jadi, nah di sini kita waktu pelatihan mendapat juga RTL. Nah ini peran kita sebagai Forum Anak. Waktu itu ada dari berbagai macam daerah ya yang ikut Forum Anak pelatihan itu, kita ada RTL atau rencana tindak lanjut setelah pelatihan tentang P2GP ini. Kita bakal berperan bagaimana nih sebagai Forum Anak gitu. Nah kalau aku sendiri, aku sering atau sudah mulai mengkampanyekan atau mengenalkan isu perlukaan dan juga pemotongan genitalia perempuan ini ke teman-teman sebaya dulu. Jadi setelah teman sebaya yang dekat dari teman sekolah, teman yang di rumah gitu, mereka tahu, terus juga mendapat informasi yang sama dengan aku, kita lebih mudah untuk menjangkau teman yang lainnya yang belum tahu. Jadi aku menamakannya EKI atau edukasi dan konseling dan informasi. Jadi sama metodenya, aku memberi informasi lalu mereka mengemukakan pendapat mereka. Oh iya, pernah dengar juga nih sunat perempuan tuh seperti ini, dan ternyata oh bahaya ya dari medisnya. Terus kita juga ada modul waktu itu dari UNFPA dan Kemen PPPA, itu bahan aku dan teman-teman Forum Anak untuk mensosialisasikan. Jadi modulnya ada isinya tuh tentang tadi genitalia, terus juga organ-organ perempuan yang mana nih, yang tipe P2GP tipe 1, 2, 3 sampai 4 gitu ya. Lalu terus juga sekarang kan zamannya tentang media sosial. Nah, aku dan kalau di Forum Anak juga ada fasilitator Forum Anak ya. Jadi aku bersama fasilitator Forum Anak ini, kita kampanye lewat TikTok, lewat Instagram. Jadi kita bikin challenge gitu tentang HKSR atau hak kesehatan seksual dan reproduksi. Kita mengedukasi lewat gerakan bahwa cara menjaga kesehatan reproduksi perempuan dan laki-laki seperti ini. Terus juga aku bersama, kalau Forum Anak kan mitranya juga banyak ya, selain Bunda Ayah dari sektor profesi dan juga kementerian, mungkin kita juga sama organisasi remaja yang lain, ada PIKR, terus juga ada generasi berencana gitu ya. Kita kalau sama PIKR sama genre, kita kadang suka FGD atau fokus group discussion ya, kayak isu P2GP ini sudah banyak nih yang udah mulai muncul ke permukaan, terus kita gimana nih tanggapan kita. Nah itu dari generasi berencana kita akhirnya ada ide-ide kampanye kayak sampai generasi berencana Gen Z no tolerance to P2GP atau zero P2GP gitu. Kita sebagai nanti yang menjadi orang tua, kita punya anak, memutus mata rantai itu, karena dari medis sendiri tadi ayah dokter sudah sampaikan bahwa itu bahaya dan justru tidak ada dalam metode pembelajaran dari kedokteran atau manapun ya dari bidang medis. Terus juga aku memanfaatkan KKR. Jadi kalau aku di Bogor
ada bersama Dinkes, Dinas Kesehatan tuh ada program KKR atau Kader Kesehatan Remaja. Nah ini kita saat posyandu sama bidan dan juga sama kader-kader dari yang dewasa gitu ya, aku suka nih menyampaikan kecil-kecil P2GP, karena kalau sunat perempuan kan pasti tanggapan masyarakat langsung, waduh apa nih anak kecil ngomonginnya sunat perempuan, jadi aku sering ngomongnya itu P2GP. Terus juga aku modul pelatihan tuh aku print untuk menjadi bahan edukasi ke masyarakat. Terus juga tadi yang pertama teman sebaya, terus juga setelah teman sebaya kita menjangkau lagi yang lebih luas, terus lewat media sosial, karena sekarang kan anak-anak juga pasti sudah punya handphone lah ya, anak-anak Indonesia, karena kan kemarin pandemi itu semua sudah mengakses handphone, kita kampanye lewat TikTok, lewat Instagram, jadi teman-teman kita nggak hanya mengakses TikToknya yang negatif aja gitu loh, yang berita hoax aja, jadi ada edukasi kesehatan gitu Kak. Terus juga peer to peer sama kita, kalau aku tadi panggilannya tuh kampanyenya EKI, edukasi, konseling, dan informasi. Jadi berbagi informasi tentang P2GP, dampaknya, lalu melihat pandangan dari teman-teman kita, menyampaikan, menyatukan aspirasi bersama gitu loh, kayak zero P2GP nanti saat kita menjadi orang tua. Terus juga tadi aku lewat KKR, Kader Kesehatan Remaja, jadi gimana mengkampanyekan P2GP ini sudah mulai ke orang tua. Tapi jika kalau di forum anak kita kan masih didampingi ya oleh ayah bunda, jadi kalau mungkin ada perselisihan argumentasi gitu ya sama orang tua, kita stop gitu, karena itu sudah lininya bukan forum anak lagi, jadi kita hanya mencoba aja gitu. Dan banyak juga dari teman-teman aku yang mendapat pelatihan ini, yang waktu pelatihan di Bogor tahun 2021, kita RTL-nya kita rempuk keluarga, jadi namanya kita mengedukasi keluarga dulu, memberitahu ayah, ibu, kakek, nenek, karena kan ayah ibu kita dapat informasi dari kakek nenek kita bahwa sunat perempuan tuh mungkin dari agama harus gitu ya, terus juga dari kalau ada paman atau bibi kita yang baru lahir mempunyai bayi perempuan gitu, terus kayak kita kasih edukasi sedikit demi sedikit, karena yang namanya kalau kita berusaha itu pasti ada proses tidak mengkhianati hasil gitu ya. Jadi kita sebagai pelopor dan pelapor nih, kita forum anak mempunyai peran yang itu Kak, strategis sekali kalau menurut saya. Peran forum anak ini strategis sekali untuk memutus mata rantai P2GP tersebut. Iya, jadi sebenarnya memang PR bersama ya, dan Betul. kerja Harus keras semuanya, ya, harus kerja sama. semuanya, dari anaknya bisa dari keluarga, dari forum agama juga, dari medis. Dari Ibu Eko ada yang mau disampaikan nggak Bu terkait kedepannya nih mau gimana kita untuk mengurangi lah Ya, kasus ini? jadi memang ke depan memang kita selalu berbasis pada roadmap. Iya. Jadi ada 4 strategi kan tadi, pendidikan publik itu menjadi penting. Jadi mungkin sekarang kita mencoba, kalau anak Ridho tadi menyampaikan peran keluarga. Jadi dari pintu masuk keluarga juga itu bisa masuk. Kemudian kita juga melihat pelibatan laki-laki di dalam konteks penghapusan P2GP. Karena kalau kita bicara keluarga kan biasanya ibunya yang punya peran untuk ini, tapi kita masuk pada konteks bapaknya. Ada satu contoh baik seperti misalnya satu keluarga ibunya menyatakan, saya ini cerita beliau, jadi saya waktu punya anak perempuan, saya pengen disunat, saya ribut minta sunat, minta apa intinya anaknya di sunat perempuan, tapi suaminya tidak memperbolehkan dan suaminya tidak mengizinkan itu. Akhirnya beliau datang ke satu bidan itu juga menyampaikan ini tidak penting, secara medis itu nggak penting. Akhirnya oh ya ternyata suami saya benar. Jadi artinya peran-peran bapak itu juga bisa memutus itu, karena yang kemudian keluarga besar itu kan biasanya laki-laki yang punya peran di situ. Jadi pendidikan publik menjadi sangat masif bagi kami ke berbagai sektor, dan sekarang mungkin kita tidak hanya kalangan agama ya Bu Korri, tapi bagaimana budaya itu juga bisa kita lihat. Nah kemudian regulasi tadi kita mencoba memasukkan di dalam Perpres tentang Peranan Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, dan kemudian terkait data mungkin kita akan mencoba nanti ketika ada SPHPN ketiga kita juga akan memasukkan itu di dalam SPHPN ketiga, dan kemudian pengorganisasian itu juga tetap kita kolaborasi dengan berbagai stakeholder, karena KPPPA tidak bisa bekerja sendiri untuk P2GP ini. Pelibatan semua dan juga partisipasi masyarakat itu menjadi sangat penting untuk pencegahan P2GP.
Jadi melakukan hal-hal yang kayak gini ya, misalnya kita kerja sama bareng Lemonilo Iya. untuk edukasi Lemonizen di rumah yang mungkin masih masih percaya lah kalau misalnya praktek itu tuh perlu dilakukan kayak gitu. Dari Bu Kori ada yang mau disampaikan nggak terkait? Menurut saya tadi apa namanya ini tidak bisa dilakukan sendirian ya. Betul. Kayak kesehatan itu mereka berperan untuk ini supply side. Kalau ini apa namanya agama demand side itu dua-dua harus dikeroyok bareng-bareng. Dan sekali lagi Mbak, kalau penelitian mengatakan ibu dan nenek itu pengambil keputusan, tapi mereka itu kan atas ketidaktahuan. Iya. Jadi saya saya berharap dengan generasi muda, calon ibu dan bapak yang akan datang itu akan tahu bagaimana ininya. Kalau kami sih strateginya ya tetap kita mungkin perlu memberikan evidence yang sangat ini ya, yang sangat contoh itu kita punya pilot di Lombok Utara. Itu bagaimana kita memasukkan ini nggak langsung dengan P2GP karena mungkin resistensi dari masyarakat itu tinggi. Betul. Kita masuk itu melalui payung pencegahan kekerasan berbasis gender dan praktek-praktek berbahaya. Satu-satu dimasukin di situ sehingga mereka dan rata-rata nih ya Mbak, penelitian lagi daerah yang tinggi angka FGM-nya itu tinggi juga angka child marriage-nya, perkawinan anak. Ya. Di penelitian kita ada satu kuesioner. Orang yang mempraktekkan biasanya dia lebih permisif terhadap kekerasan berbasis gender. Jadi itu kan ada ininya, ada sambung-sambungannya gitu loh. Benang merahnya ada di situ gitu loh. Jadi saya ingat ada salah satu donor, mereka langsung masuk ke komunitas dengan untuk pencegahan P2GP itu resistensi masyarakat sangat tinggi. Kayak kita contoh Lombok Utara itu kan mereka udah cukup ini ya, apalagi mereka banyak sekali dikeroyok dengan isu-isu child marriage, kawin anak. Jadi mereka udah relatif bisa lebih menerima isu-isu seperti itu. Kita melihat perubahannya, jadi kita bikin baseline, endline. Di situ kita lihat perubahan-perubahannya, saya bisa melihat bahkan tokoh agamanya, Pak Kiainya di dalam komunitas itu tuh menggunakan modul kita itu untuk bahan dia untuk ini menjelaskan kepada melalui ini ya, kalau preaching itu melalui ceramah agamanya. Karena selama ini ya saya juga nggak tahu, tapi yang taunya nggak boleh, harus dilakukan untuk menjadi perempuan muslimah yang sempurna ya, kalau anak bayi perempuan. Nah ternyata itu kita ingin ada pilot seperti itu gitu loh ya, yang lebih banyak. Kemudian yang sekali lagi tadi perubahan norma sosial itu perhatikan kepada siapa kelompok itu kalau orang bilang tuh reference grupnya siapa. Kita ngomong kayak gini di bawah tuh masih praktek. Karena apa? Karena Pak Kiai di kampung saya ini, atau karena tokoh agama yang ada di TV itu bilang begitu kok. Itu yang didengar oleh orang gitu loh. Lihat panutannya siapa. Panutan dia siapa? Itulah yang kita ajak juga bekerja. Jadi ketika kita mau masuk ke satu komunitas itu lihat di komunitas itu mereka kepada siapa mereka melihat, mendengarkan. Jadi itu kuncinya kalau kita mau melakukan perubahan norma-norma sosial di masyarakat. Kalau dari dokter ada yang mau disampaikan nggak dok? Ya kalau dari sisi medis tadi memang sudah sangat jelas ya, dari sisi evidence base-nya sama sekali tidak ada manfaat, dan memang penting tadi Bu Eko, Bu Kori menjelaskan ini gimana kita menjelaskan kepada masyarakat nih, kepada orang tua, kepada extended family-nya bahwa ini benar-benar dari sisi medis nggak ada keuntungannya sama sekali. Jadi memang betul nggak bisa sendiri aja, nggak bisa tenaga kesehatan sendiri yang menjelaskan kepada masyarakat, semuanya harus berjalan beriringan. Dari forum anak, dari generasi terbaru juga kita butuh dukungan juga dari mereka. Jadi kalau semuanya jalan sih insya Allah saya juga sangat optimis P2GP bisa nggak ada di Indonesia. Biarpun lama ya dok. Yang penting kita tetap bersinergi aja ya. Iya. Terima kasih untuk narasumber kita hari ini. Semoga dengan meningkatkan awareness ya terhadap kekerasan terhadap perempuan, terhadap anak perempuan lewat edukasi-edukasi seperti ini bisa mengurangi angka kekerasan terhadap anak dan terhadap perempuan khususnya. Terima kasih Lemonizen telah menyaksikan Tanya Ahlinya bersama Lemonilo hari ini. Mulai hidup sehat setiap hari, temukan banyak informasi hidup sehat di aplikasi Lemonilo. Terima kasih.